Sahabat Bang AS, ada 3 tokoh yang menurut saya pandangannya penting sekali dan perlu kita dengar tentang bagaimana menangani dan bagaimana kita semua yang mengakhiri COVID-19 ini. Dan ketiga tokoh ini berada di negara dan benua yang berbeda. Ketiganya adalah orang Indonesia, satu di Missouri di Amerika Serikat, kemudian yang satu lagi di Sydney, Australia, dan yang satu lagi seorang dokter yang saat ini sedang mengambil PhD di Leeds, Inggris, di benua Eropa sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang AS. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang AS, saat ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tentang bagaimana penanganan COVID-19 di negara di mana mereka tinggal saat ini. Nah, di sini ada Bung Adek di Sydney, di Australia. Nah, Bung Adek ini adalah seorang jurnalis, dia dulu wartawan Tempo dan sekarang dia fokus sekarang untuk di dunia akademik. Kemudian di Inggris, di Leeds juga ada Mbak Lili. Mbak Lili ini adalah seorang dokter yang sekarang ini sedang mengambil PhD di sana. Nah, nanti sebentar nanti akan gabung lagi Mas Arif. Mas Arif itu adalah seorang peneliti senior di Amerika Serikat di bidang bioteknologi. Nanti dia akan bergabung sebentar. Kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana penanganan COVID-19 di negara masing-masing. Saya ke Inggris dulu. Inggris adalah salah satu negara yang cukup parah di Eropa. Sampai hari ini saya tidak tahu apakah masih lockdown atau tidak, tapi Perdana Menterinya sendiri menjadi korban ya serangan virus. Mbak Lili, boleh bisa menceritakan sedikit bagaimana penanganan COVID-19 di Inggris sampai hari ini? Jadi penanganan COVID ini, kebijakan pemerintah itu terus berkembang. Jadi pada saat awal-awal, mungkin sekitar awal bulan Maret, itu dari pemerintah mengambil kebijakan untuk lebih condong ke arah herd immunity. Jadi membangun imunitas dari istilahnya merelakanlah sebanyak-banyaknya orang yang sakit agar terbentuk imunitas di masyarakat begitu. Tapi kebijakan itu ditentang ya oleh sebagian besar akademisi dan praktisi kesehatan gitu. Karena risikonya terlalu tinggi. Jadi angka yang harus dicapai sekitar 60-90% tercapai gitu loh, tercapai herd immunity itu. Nah, kultur yang ada di Inggris ini, kalaupun misalnya pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, kemudian ada pendapat dari saintis ataupun dari tenaga medis, maka akan dipertimbangkan. Nah, namun ketika misalnya kebijakan itu diperbaiki, namun tidak sesuai dengan saran yang sebelumnya dari saintis maupun dari tenaga medis, maka mereka tetap manut gitu loh sama pemerintah. Jadi setelah herd immunity ditentang, kemudian diadakanlah revisi begitu ya, revisi kebijakan, kemudian mulai arahnya ke arah social distancing. Setelah kebijakan social distancing, kemudian angkanya semakin meningkat, akhirnya kebijakan lockdown itu ditetapkan, saya lupa persisnya tanggal berapa ya, jadi sekitar akhir Maret atau awal April begitu. Sampai hari ini masih? Sampai hari ini masih. Wow. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang kita dilarang untuk keluar rumah itu sesekali saja dan diusahakan untuk sejarang mungkin gitu. Dalam pandangan orang di Inggris dan pandangan Mbak Lili sebagai dokter, lockdown yang diterapkan di Inggris itu kira-kira efektif? Kalau efektif atau tidak, kalau di Inggris mungkin sampai saat ini itu kebijakan yang paling rasional ya. Jadi itu juga dalam pandangan masyarakat Inggris kira-kira. Kalau pandangan masyarakat Inggris bervariasi ya, mungkin serupa dengan di Indonesia pasti ada pro kontra gitu. Jadi kalau di Inggris sendiri kebanyakan malah ya kalangan mudanya mungkin ya yang relatif relax gitu, tidak terlalu kadang-kadang tuh seperti kurang respect dengan kebijakan pemerintah. Tapi di sini umum diberlakukan, jadi banyak penyesuaian-penyesuaian yang terjadi seperti misalnya di toko-toko gitu, itu sebagian besar online gitu kan ya, mengirimkan membuka kuota online lebih besar dan mengutamakan orang-orang yang self isolation atau orang-orang yang manula. Jadi beberapa toko itu khusus membuka slot online-nya hanya untuk orang-orang tertentu seperti itu. Kemudian kalau misalnya pun kita berangkat untuk membeli bahan makanan ke toko gitu,
itu diberlakukan social distancing-nya, jadi di toko-toko itu pun digaris-garisin dan jumlah yang masuk ke toko itu dibatasi. Jadi tidak seperti biasanya. Dalam pandangan Mbak Lili sebagai seorang dokter, penanganan COVID-19 di Inggris itu seperti apa? Kalau saat ini ya mungkin hampir sama ya seluruh di dunia ya. Jadi mengikuti perkembangan yang berlaku. Jadi karena COVID-19 ini, maksudnya penyebabnya coronavirusnya sendiri itu kan masih sangat baru dan banyak hal yang tidak diketahui, sehingga penanganannya saat ini sesuai dengan perkembangan yang ada gitu, kebaruan informasi yang ada. Jadi seperti misalnya dulu awal-awalnya hanya social distancing 1 meter gitu kan, sekarang melebar jadi 2 meter. 2 meter. Kemudian untuk penanganannya mungkin kendalanya juga sama seperti di Indonesia, tentang kekurangan APD. Itu juga sama, di sini juga terjadi dan banyak yang protes juga dari kalangan tenaga medisnya. Kemudian kalau di Indonesia ini kan sekarang ini kan lagi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tapi kan masyarakatnya mereka tetap mau keluar aja, makan pulang kampung dengan berbagai macam cara, masuk di dalam mobil box dan seterusnya. Jadi ada bandel-bandelnya juga. Di sana seperti apa? Karena mungkin perbedaan kultur ya. Jadi kalau di Indonesia kan memang sudah biasa karena wilayahnya yang luas juga dan mobilisasi itu begitu rutin ya. Mudik itu kan jadi suatu kebiasaan, suatu kultur rutin kan ya. Jadi kalau nggak mudik itu rasanya gimana gitu. Nah kalau di sini pun kultur itu tidak ada gitu loh. Jadi lebih cenderung individual. Kemudian kalaupun misalnya keluar rumah tidak terlalu banyak, mungkin nggak sebanyak yang di Indonesia. Begitu. Saya tidak menanyakan perbedaan mudik dan pulang kampung, tapi kan di Inggris kan tidak ada juga mudik kira-kira. Kalau di sini mungkin ada, tapi tidak sebanyak di Indonesia. Gitu. Jadi prinsipnya sama lah, universitas banyak di kota-kota besar dan mungkin mahasiswanya dari daerah lain gitu, dan mereka sudah pulang kampung sebelum lockdown begitu. Karena kami kampus itu ditutup tanggal 27 Maret. Nah, pengumuman lockdown itu setelah itu begitu. Bung Adek, gimana di Australia? Sepanjang mata memandang, hati merasa dan seterusnya. Ya, begini Bang HS. Jadi kebetulan Australia ini termasuk yang relatif cepat mengantisipasi virus corona ini gitu. Sudah sebulan lebih ini lockdown. Sejak awal April, sebelum lockdown, jumlah yang terinfeksi itu mencapai sekitar 460 orang. Nah, begitu lockdown, kasus itu terus menurun gitu, kasus infeksi yang baru. Dan alhamdulillah di sini warganya semua taat ya, jadi aturan lockdown itu ditaati, kemudian juga orang semua bekerja di rumah, dan memang kebetulan infrastrukturnya sangat mendukung gitu di sini. Jadi internet juga kencang, kita tetap bisa berkegiatan seperti biasa. Dan meskipun lockdown, tetap ada orang-orang yang memang karena profesinya sangat dibutuhkan, dia tetap harus bepergian gitu kan, seperti perawat, dokter, atau mungkin pekerja supermarket. Nah, pemerintah di sini meskipun jumlah orang yang bepergian sedikit, tetap transportasinya nggak dikurangi gitu. Jadi jadwal kereta, jadwal bis itu normal. Itu normal. Ya, jadi dalam 1 bulan ini saya sekitar 4 atau 5 kali ke kampus, dan itu di dalam kereta itu satu gerbong hanya 1 orang atau 2 orang gitu. Jadi memang kebijakan social distancing ini efektif. Dan mulai kemarin pembatasan itu mulai dilonggarkan. Iya. Jadi sebelumnya kumpul-kumpul itu hanya boleh 2 orang di luar. Nah sekarang sudah boleh 10 orang gitu. Dan satu keluarga boleh mengunjungi keluarga yang lain. Nah sebelumnya meskipun mayoritas memang taat, tapi tetap ada oknum ya biasanya. Ada orang-orang yang memang bandel gitu. Seminggu yang lalu misalnya ada sekelompok pemain liga rugby, mereka liburan ke camping ke hutan gitu, 15 orang.
Ya, rugby karena Australia memang ya rugby ya. Iya. Iya. Jadi kan liganya libur karena social distancing. Iya. Pemainnya mungkin stres, mereka liburan ke hutan gitu, camping, memancing. Dan salahnya mereka posting itu di Instagram. Nah, banyak yang lihat kan. Iya. Dan muka-muka yang terkenal kan, pemain rugby di sini. Iya. Jadi masing-masing langsung kena denda $1.000 oleh pemerintah. Bagaimana masyarakat Indonesia di sana dalam hal ini? Seperti apa di Australia, terutama di sini? Masyarakat Indonesia memang pada akhirnya kita harus patuh dengan peraturan setempat ya. Jadi masyarakat di sini, apalagi di bulan Ramadan ya, biasanya kita ini di lingkungan tempat saya tinggal tuh ada satu masjid. Di masjid itu ada buka bersama yang digilir gitu. Jadi hari Senin masyarakat Muslim Libanon, hari Selasa masyarakat Muslim Pakistan. Nah, biasanya masyarakat Muslim Indonesia hari Sabtu gitu. Oh, iya. Nah, itu momen yang paling kita tunggu itu kalau Ramadan kan, ketemu masakan Indonesia, orang Indonesia gitu. Kali ini suasana itu tidak hadir ya? Iya, kali ini ya itulah yang kita rindukan gitu. Jadi sudah sepi, biasanya kan habis buka bersama, sholat taraweh gitu. Iya. Nah, sekarang sudah nggak ada gitu. Ya, ini luar biasa serangan virus ini yang dulu kita ada pimpinan penting di Indonesia juga skeptis terhadap virus ini, tapi akhirnya ya seperti ini realitasnya. Iya. Ya. Mbak Lili, gimana masyarakat Indonesia di Leeds terutama itu seperti apa dalam situasi Inggris yang lagi lockdown ini? Ya, kalau kami komunikasinya yang paling sering ya masih tetap via WhatsApp group ya. Ada dari PPI, WhatsApp group PPI yang secara umum, kami juga ada WhatsApp group dari Kibar. Kibar itu keluarga Islam di Britania Raya. Jadi dari kami saling menjaga begitu ya. Jadi seperti beberapa waktu lalu itu ada suami dari salah seorang warga Indonesia yang meninggal karena COVID. Ya, tapi beliau adalah warga asli Inggris, jadi yang istrinya yang orang Indonesia. Nah itu karena istrinya juga mengisolasi diri, jadi kami ikut berempati dan membantu untuk kebutuhan sehari-harinya, ikut mengirimkan ya meski mungkin tidak seberapa, tapi ya seperti itu. Kemudian dari KBRI sendiri itu jelas itu ada petunjuk-petunjuknya, jadi kami harus mematuhi peraturan di UK, kemudian kalau misalnya ada apa-apa harus kontak kemana, itu sudah peraturannya alhamdulillah sudah jelas. Nah, Mbak Lili, Bung Ade, mengikuti nggak perkembangan penanganan COVID di Indonesia? Mengikuti. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Mbak Lili dan Bung Ade tentang penanganan COVID Indonesia dibandingkan dengan negara-negara yang lain atau di negara-negara di mana Bung Ade dan Mbak Lili sedang berada? Jadi saya mengikuti pada saat kasus pertama di Indonesia itu ada, kemudian sampai akhirnya menjadi semakin meningkat gitu. Yang saya rasakan adalah pada saat awal-awal itu, karena saya kontak dengan teman-teman dokter di Indonesia yang mereka ada di garis depan begitu ya. Kepanikan itu benar-benar luar biasa pada saat di awal-awal waktu. Ya memang tidak ada negara di dunia ini yang benar-benar siap untuk menghadapi COVID-19 ya. Namun di Indonesia kepanikan itu mungkin lebih terasa karena infrastruktur dan kesiapan dari masyarakat secara mental maupun psikis maupun fisik itu yang Masya Allah gitu ya. Jadi ada teman-teman yang di daerah begitu tiba-tiba ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan seperti itu. Sementara mereka tidak siap sarana dan prasarananya seperti itu. Jadi benar-benar begitu paniknya begitu. Ketidaksiapan itu apakah sebagai akibat dari skeptisnya para pejabat penting otoritas kesehatan itu? Mungkin saya ambil perbedaan dengan Singapura gitu ya. Kalau Singapura dulu kan pernah ada terjadi wabah SARS di Singapura, sehingga setelah wabah SARS itu mereka mempersiapkan diri untuk kalau terjadi wabah lagi gitu. Sementara di Indonesia persiapan itu belum pernah dilakukan atau mungkin belum optimal begitu ya. Jadi memang tidak siap begitu. Perkara tentang para pejabat yang kebijakannya mungkin berbeda gitu ya.
ya secara tidak langsung juga mempengaruhi pelaksanaan juga, karena seperti contohnya kebijakan pemeriksaan lab yang dulu hanya dipusatkan ke Litbangkes Jakarta saja. Betul. Dan itu lambat, ya. Ya, seperti itu. Jadi, sahabat Bang Es, ini Dokter Lili ini sedang mengambil PhD di Leeds di Inggris. Dia seorang dokter, dan kalau dia berbicara tentang masalah ini sangat relevan. Ya. Dan Bung Ade, bagaimana pandangan Bung Ade melihat penanganan ini di Indonesia? Bidang saya di bidang komunikasi, jadi saya melihat memang. Ya, ini Bung Arif, Mas Arif sudah tampil, sudah datang, sudah sahur Mas Arif? sudah imsak ya? Tadi sudah sahur, saya sudah mengakhirkan dah subuhan tadi, pesan subuhan. Ya, Bapak Bang Es, Mas Arif Budiman ini di Amerika. Sekali lagi saya ingin memberitahu bahwa beliau adalah seorang peneliti senior tentang bioteknologi di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Lanjut, Bung Ade. Ya, jadi saya melihat memang lebih ke faktor kegamangan pemerintah ya. Jadi masalahnya nggak simpel hanya menghadapi virus gitu. Jadi yang dihadapi Indonesia ini kan ketika pemerintahan Jokowi ini memasuki periode kedua, ini adalah periode di mana pemerintah ingin mulai mengambil keuntungan dari pembangunan infrastruktur di periode pertama. Dan artinya apa? Di periode pertama itu memang dana pemerintah itu sudah habis untuk membangun infrastruktur, kemudian utang kita juga sudah banyak, dan harapannya di periode kedua ini sektor turisme akan menjadi sumber revenue kita gitu. Nah, disinilah saya melihat pemerintah gamang menghadapi virus corona ini gitu. Tidak seperti negara lain yang cepat menutup transportasi, penerbangan, bandara dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge mungkin pemerintah lambat atau apa, tapi kalau kita dalam posisi pemerintah juga mungkin bingung ya apa. Sementara kas negara juga sudah habis, kemudian untuk menerapkan restriksi yang tegas juga infrastruktur atau sumber dayanya kurang cukup gitu. Misalnya di Australia sebulan terakhir sejak penerapan lockdown, mereka yang terdampak, mereka yang nggak bisa kerja, gajinya 80% dibayar oleh pemerintah. Meskipun itu perusahaan swasta. Selama perusahaan tempat mereka bekerja itu membayar pajak ke negara. Jadi di sini sudah lebih dari 2 juta orang yang di PHK. Nah, jadi pelayan restoran, mereka yang punya toko, rumah makan sendiri, itu semua gajinya dibayar oleh pemerintah selama lockdown. Nah, hal ini yang kita memang belum punya di Indonesia sistem ini gitu. Jadi pemerintah dihadapkan pada dilema lockdown atau ekonomi mati, karena ekonomi mati pada akhirnya akan banyak orang yang mungkin mati juga gitu. Mas Arif, bagaimana Mas Arif merasakan penanganan COVID-19 ini di Amerika seperti apa? Kebijakan pemerintah pusat sama pemerintah daerah itu mungkin agak berbeda ya, Bang Hazrin ya. Kalau pemerintah pusat kan cukup, mereka punya program ya, stimulus untuk membantu yang rakyat yang ekonomi lemah gitu ya. Mereka sudah dikirimkan cek untuk membantu karena ekonomi berhenti. Pemerintah ini kan sudah punya data pajak dari masing-masing penduduk kan ya. Jadi berdasarkan data filing pajak tahun lalu, mereka memberikan stimulus bantuan yang sudah dikirim. Memang ekonomi cukup berat karena 90% dari penerbangan kan berhenti. Tapi penanganan dari COVID sendiri ada satuan tugas nasionalnya juga ya. Dan kemudian di sini ada CDC yang melakukan pengembangan tesnya. Tapi juga pemerintah juga menunggu bantuan dari swasta untuk mengembangkan teknologi pengujian dan juga rapid testnya, dan juga mendorong pengembangan vaksin meskipun ini masih berjalan. Tetapi memang tidak semuanya lockdown sepenuhnya ya. Kalau di beberapa kota di New York itu paling banyak. Kami memang saat ini lebih dari 1 juta yang kasus positif ya. Yang meninggal juga sudah 56.000 orang. Meninggal ada 65.000. Oh, sudah 65.000. 65.000. Dan saat ini bukan jumlah yang sedikit. Ya, bukan jumlah yang sedikit. Dan saat ini yang baru dites itu baru sekitar 6,6 juta. Jadi kalau per juta ada sekitar 20.000 orang yang dites per jutanya ya. Hasilnya di kota kami
belum begitu lockdownnya belum begitu ketat gitu ya. Artinya orang masih bisa belanja yang esensial seperti grocery, makan itu masih bisa. Mas Arief, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan COVID di Amerika itu menurut pandangan rakyat Amerika seperti apa? Nah, ini yang menarik nih baru-baru ini, artinya kok banyak demo ya di Amerika saat ini. Banyak demo yang ya karena mungkin betul ya bawa senjata demonya Mas Arief. Karena memang di sini kan boleh Mas Bang boleh punya senjata atau concealed weapon gitu ya. Mas Arief punya nih? Nggak punya. Ini kok menarik banyak orang demo karena mereka juga pengaruh ekonominya kan besar sekali bagi rakyat kecil. Jadi mereka ingin kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan warga masing-masing. Jadi banyak yang demo protes terhadap gubernurnya. Protes kepada mayornya gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi belum tahu nih kapan kita dibuka ini. Di sana masih lock di Missouri masih lock. Kami bekerja di rumah. Masih di rumah. Kalau dari county kami nyebutnya atau kabupaten itu nanti sampai pertengahan bulan Mei, Bang. Sampai pertengahan bulan Mei. Nah, Mas Arief, tadi saya sudah tanyakan kepada Dr. Lili dan Bung Ade tentang penanganan COVID-19 di Indonesia ini sejauh Mas Arief mengikuti sudah seperti apa dan harusnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Kalau saya melihat perkembangannya kan pada awalnya pemerintah memang perlu pula data yang bagus ya. Awalnya kan melakukan pengujian dengan rapid test ya. Kemudian juga dengan RT-PCR yang saat ini yang lebih akurat atau gold standar. Saya banyak melihat berita-berita jadi yang sebaiknya bagaimana. Tapi kalau menurut saya sebaiknya dilakukan pendataan yang lebih akurat gitu dengan melakukan rapid test tapi dibarengkan dengan RT-PCR sebagai pendamping pada awalnya, dan itu bisa dilakukan di beberapa lokality di beberapa kabupaten, perwakilan dari kabupaten, kecamatan ya atau kelurahan gitu ya. Di daerah, sehingga kita bisa punya data yang lebih akurat memang sumber tempat epicentrum yang lokalnya di mana sehingga bisa dimitigasi. Seperti itu mungkin yang datanya belum kelihatan Mas ya saat ini kan ya. Ya, Indonesia ini kalau kita lihat dalam kurvanya masih terus naik ya. Apakah ada prediksi ini Mas turunnya Bang? Di Indonesia itu banyak juga pandangan seperti tadi dikatakan bahwa ada yang mengatakan kalau ini bisa ditangani dengan baik ya bisa Juni selesai, ada yang bilang Juli, dan bahkan ada yang memprediksi September baru sampai akhir tahun ini baru selesai. Ini kan gila kalau sampai akhir tahun ini ya negara ini bisa bangkrut seperti Bung Ade bilang tadi kan. Nah, kalau dalam pandangan banyak orang termasuk pandangan saya mengatakan bahwa ini kalau kita ketatkan saja 1 bulan atau 2 bulan, kita susah bersama 1 atau 2 bulan, itu lebih baik daripada nanti kita susah berbulan-bulan. Menurut saya seperti itu. Tidak 100% atau separuh hati seperti ini akan berbulan-bulan, dan itu penderitaan juga akan semakin lama. Anak-anak di rumah ini, anak saya rambutnya sudah panjang karena sudah 1 bulan lebih tidak dipotong-potong. Tidak lama di rumah, masjid sudah begitu lama tutup. Oke, ya Mbak Lili. Kalau di sini sudah biasa potong rambut sendiri di sini Pak. Oh, iya. Ya. Setuju Bu Lili. Kebetulan istri saya yang motong rambut ini. Wah, mantap. Iya, makanya Bung Ade rambutnya kok bagus tuh. Tapi ini Mas Ade rambutnya masih gondrong loh. Iya, belum potong ini. Iya. Dulu ketika kuliah saya yang memotong rambut teman-teman Bang. Tapi kalau gitu bisa nggak bisa nih. Sahabat Bang Es, ini luar biasa Mas Arief ini ya, di tengah kesibukan luar biasa sebagai seorang peneliti hebat di Amerika. Tapi anak-anaknya ini jadi hafizah semua ya, Mas Arief ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa anaknya? Anak saya 3. 3. Yang sulung udah tingkat 2 kuliah di Missouri. Kemudian yang nomor 2 kelas 11. Kelas 2 SMA, yang nomor 3 kelas 7. Kelas 1 SMP lah ya, perbandingannya ya. Nah, Mas Arief, harapan apa yang bisa Anda gantungkan, Anda titipkan pada pemerintah Indonesia
supaya penanganan COVID di Indonesia ini bisa lebih efektif dan masyarakat ini segera terbebas dan mereka kembali pada kehidupan yang normal? Kalau menurut saya sebaiknya pemerintah mempercepat kembali pendataan ya. Artinya kita harus menjemput bola ya. Melakukan pengujian, langsung menyebar tim yang bisa mengumpulkan sampel di beberapa lokasi. Betul. Misalkan di Jakarta itu, DKI itu ada sekitar 40, ada berapa kabupaten ya? 5 atau 6 ya? Ya. Banyak kecamatan di bawahnya. Ya. Jadi pemerintah menjemput bola dari tim kesehatan yang bisa mengambil sampel lokality dan pada awalnya ya karena saya mendengar ada screening test gitu ya, dengan rapid test, tapi dibarengin dengan RT-PCR yang lebih akurat, sambil dicari datanya sehingga kita bisa mempunyai gambaran yang lebih jelas di mana kantong-kantong pusat penyebaran, sehingga bisa dilakukan bagaimana sebaiknya membatasi penyebaran di lokasi yang paling banyak. Itu yang saya kira memang menjemput bola yang belum dilakukan ya mungkin ya. Dr. Lili ada lagi kira-kira pandangan Dr. Lili? Tadi pandangan Mas Arif ya, saya pikir agak mirip-mirip. Ya, kalau sebetulnya mungkin masalah permodelan ya, perprediksi, terus terang saya sebetulnya tidak ahli di situ ya. Cuman kalau misalnya kata Bang HS, kita harapkan dengan pengetatan kemudian bulan Juni selesai, rasanya mungkin itu terlalu optimis, Bang. Jadi ya, karena mungkin masalahnya tidak semudah itu ya. Jadi virusnya sendiri kan terus berubah gitu, terus bermutasi ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa yang di Cina virusnya sekarang sudah beda modelnya dengan yang di luar Cina. Seperti itu. Kemudian untuk pengembangan vaksin sendiri juga masih perlu waktu gitu kan, meskipun beberapa hari kemarin itu sudah mulai uji klinis pada manusia untuk pengembangan vaksin di Oxford ya. Jadi untuk meyakinkan bahwa vaksin itu bisa dipakai, kemudian bisa aman untuk banyak orang, itu masih perlu waktu. Ada yang memprediksi bahkan sampai mungkin 18 bulan dari sekarang seperti itu. Jadi memang kondisi yang kita hadapi sekarang memang sangat tidak mudah begitu ya, dan belum ada yang tahu sampai kapan ini akan berlangsung begitu. Ya. Nah, sahabat Bang S, Dr. Lili ini adalah pengajar mikrobiologi di Universitas Brawijaya Malang ya. Ya, kira-kira begitu Dr. Lili. Ya, Bung Adek punya pandangan lain lagi? Saya malah bukan pendapat saya, jadi tadi Mas Arif menyampaikan soal data ya. Jadi memang ini problem pemerintah kita gitu. Kunci sukses penanganan ini adalah data yang memang reliable, bisa diandalkan gitu. Jadi selama ini soal data ini memang sangat diragukan gitu. Belum lagi tadi juga Bu Lili sempat bicara soal permodelan. Tiba-tiba beberapa minggu lalu saya dengar ada TNI punya permodelan sendiri. Kemudian teman-teman di ITB katanya ada permodelan sendiri. Timnya Pak Doni Monardo juga punya permodelan sendiri. Dan ajaibnya kita nggak bisa mengakses data-data permodelan itu gitu. Jadi ini agak repot juga gitu. Jadi mungkin ini yang perlu dibenahi gitu ya oleh pemerintah. Sehingga dari sini kita bisa berangkat lebih baik untuk membuat perencanaan yang baik atau mitigasi COVID ini gitu. Masyarakat awam ini sebetulnya mereka tidak punya wawasan yang cukup sebetulnya ya, terutama masyarakat yang bawah, tentang bagaimana apa sesungguhnya COVID ini dan bahayanya seperti apa, sehingga ya mereka seperti itu bisa mau pulang kampung dengan cara masuk ke mobil box dan mobil ambulan dan seterusnya ya. Nah, ini juga sebetulnya apakah mereka ini sudah terlalu lama menanti berakhirnya penanganan COVID ini? Saya melihatnya kemungkinan mereka pulang itu kan memang karena kondisi ekonomi di Jakarta turun ya, Bang ya. Jadi mereka mau tidak mau, kalau mereka mengandalkan tinggal di Jakarta juga berat, jadi kepengen pulang karena ada yang bisa di kampung masing-masing kan ada keluarga besar yang bisa digantungkan juga. Ataupun mungkin mereka kerja di Jakarta tapi keluarga intinya ada di daerah. Itu jadi kemungkinan kenapa mereka ingin pulang karena memang ekonomi lagi turun. Ya, pulang kampung ya maksudnya. Ya. Pulang kampung atau mudik nih?
Wah, saya dua-duanya ini. Jadi mungkin yang dimaksud itu pulang kampung memang mereka yang pulang tidak kembali lagi karena memang pekerjaannya sudah habis di Jakarta, sudah Iya gitu. Beda dengan teman-teman yang mudik yang memang akan balik lagi gitu. Gitu. Jadi mungkin Pak Presiden agak bingung mencari terminologi ini gitu. Belum lagi istilah untuk orang-orang yang PJKA ya Pak. Maksudnya pulang pergi Jumat kembali Ahad. Nah itu istilahnya apa lagi itu? PJKA. Dr. Lili, ada lagi kira-kira yang penting ya, karena ini juga bagian dari kita sebetulnya mengedukasi publik masyarakat kita di Indonesia ini. Memang mungkin seperti kata Bang HS juga ya. Jadi untuk masyarakat di Indonesia itu karena level pendidikannya sangat jauh bervariasi, jadi mestinya edukasi yang diberikan juga berbeda-beda gitu. Sementara edukasi itu istilahnya kan amunisi untuk garda depan yang sesungguhnya begitu. Jadi kan garda depan sesungguhnya itu kan masyarakat yang bisa mencegah supaya tidak terkena penyakit itu, jadi pencegahan. Sementara di Indonesia memang prinsip masih lebih banyak ke arah pengobatan daripada pencegahan gitu, yang sangat jauh berbeda dibanding negara-negara maju gitu ya. Nah, edukasi itu lebih banyak berupa gambar, visual seperti itu. Tapi mungkin kalau di daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu juga perlu dikembangkan variasi edukasi untuk mendidik masyarakat agar lebih aware tentang bahayanya COVID ini. Misalnya tokoh-tokoh masyarakat misalnya ya dari mungkin tokoh-tokoh agama yang kadang kan kebanyakan kan manut sama misalnya Pak Yainya. Diperankan kira-kira, maksudnya diperankan dalam hal sosialisasi pemahaman tentang COVID ini kira-kira begitu. Iya betul. Meskipun di Indonesia sebetulnya kalau saya lihat sudah para dai, pada ulama, ustazah itu sudah sangat banyak gitu ya, maksudnya di internet luar biasa, Masya Allah perannya begitu dalam hal edukasi untuk COVID ini. Cuman pada daerah-daerah yang tidak terjangkau internet itu yang mereka masih bagaimana edukasinya itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kadang-kadang memang perlu mungkin semacam di daerah-daerah itu ada yang mobil keliling dengan toa seperti itu menyarankan untuk jangan keluar rumah, atau kalau keluar rumah seperti apa konsekuensinya. Seperti itu juga perlu kan, toh nyatanya meskipun di beberapa perumahan lockdown gitu tulisannya, tapi di poskamlingnya masih ngumpul-ngumpul. Jadi yang di lockdown itu daerahnya bukan orangnya begitu Jadi kan itulah uniknya Indonesia betul. Penanganannya tidak bisa sama dengan di negara-negara lain, harus ada ini sendiri intervensi yang berbeda. Adek, gimana harapan? Kalau harapan saya sih dalam menanggulangi COVID ini, pemerintah pusat dan daerah ini saling bersama-sama lah gitu melupakan pemilu gitu. Jadi nuansanya nuansanya politik banget ya. Jokowi mengeluarkan satu kebijakan, nanti tiba-tiba ada kelompok yang menyerang. Nanti ketika Pak Anies mengeluarkan kebijakan yang bagus juga ada yang menyerang juga. Jadi di sini pemerintah lupakan dulu lah pemilu ke depan atau pemilu sebelumnya, tangani COVID ini dengan bersama-sama, dan dengan demikian ini menjadi contoh juga bagi masyarakat bahwa kita bisa bersatu menangani COVID ini. Sementara kan masyarakat juga masih terbelah ini. Mungkin sisa-sisa pemilu ini masih berasa kali ya. Sehingga kalau saya lihat di postingan teman-teman itu masih ada yang nyinyir lah. Entah itu ke Pak Jokowi, entah itu ke Pak Anies gitu. Dan nyinyir-nyinyir atau pertentangan seperti ini akhirnya menjadi ladang yang baik untuk menyebarnya gosip dan hoax. Gitu. Dan ini tidak menyelesaikan masalah kan kalau politik. Betul. Jadi ini malah memperparah gitu. Nah, kalau dari sisi pendataan tadi Mas Arief sudah sampaikan, dari sisi dari sisi medis juga Bu Lili sudah menyampaikan hal yang sangat penting. Nah, saya mungkin karena perhatian saya di bidang komunikasi dan politik ya, jadi saya harapkan pemerintah pusat ini bersikap seperti negarawan lah, bukan politisi dalam mengatasi masalah. Setuju, sangat setuju. Bang AS boleh nambahkan? Ya, silakan Bung Mas Arief. Kemarin saya mendengar waktu dengan conference dengan Pak Rektor IPB ya di Bogor ya. Arif Satria, beliau cerita bahwa reagent yang tadi juga disinggung oleh Bu Lili ya, reagent untuk pengujian RT-PCR ini didatangkan dari Korea, dan ternyata
di IPB sendiri misalkan atau di mungkin beberapa tempat ternyata alat yang kompatibel itu tidak semuanya. Dan memang kalau kami melihat itu bahwa reagent yang dipakai untuk RT-PCR ini kan memang dari luar semua ya. Kita mampu mendesain sebagian komponen, tapi komponen utamanya yang berupa untuk DNA primer untuk pengujian dan juga reagent berupa enzim dan sekalian itu memang belum bisa dibuat di Indonesia. Jadi untuk mengatasi keterbatasan reagent yang kita datangkan dari luar negeri, sebaiknya pemerintah melakukan pendataan alat-alat yang dipakai untuk pengujian ini dan spesifikasinya dilihat, sehingga ketika pemerintah mendatangkan reagen-reagen untuk pengujian ini, sebaiknya dipaskan tidak hanya bersumber dari satu negara, tetapi dari beberapa negara dan dipaskan yang sesuai dengan spesifikasi alat ini ya, karena RT-PCR-nya berbeda-beda filter yang dipakai untuk menguji ini ya. Jadi seperti itu mungkin Mas. Jadi perlu tidak hanya membatasi dari beberapa tempat sumber bahan kimianya, reagennya, baik berupa primer maupun enzimnya, tetapi dari beberapa negara sehingga bisa menjaga keterusan atau kesinambungan dalam pengujian. Karena mungkin ini nanti kita belum tahu kapan berhenti dan berapa banyak dibutuhkan reagennya untuk memastikan pengujian ini. Jadi perlu stocking dengan yang baik, restocking yang baik. Sahabat Bang Es, ada beberapa hal baru ya dikemukakan oleh ketiga tokoh kita ini yang sedang berada di luar negeri ya. Mas Arif tadi berada di Missouri di Amerika Serikat, kemudian Bung Adek di Sydney di Australia, dan Dr. Lili di Leeds Inggris. Menurut saya ini penting sekali dan moga-moga ini bisa memperkaya wawasan kita semua, terutama para pengelola atau penanganan COVID ini, sehingga ini bisa lebih komprehensif ya dalam penanganan berikutnya. Terima kasih Mas Arif, terima kasih Dr. Lili, terima kasih Bung Adek. Ya, selamat melanjutkan ibadah Ramadan di sana dengan risikonya masing-masing, dengan tantangannya masing-masing. Ya, Bung Adek menuju ke sahur, kemudian Mas Arif sekarang memulai puasa sekarang, dan Dr. Lili ya sedang berjuang untuk menuju ke sore hari buka puasa, dan saya di sini sekarang ini sebentar lagi udah buka puasa ya, sebentar lagi di selamat buka puasa Bang. Amin ya, selamat melanjutkan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.